Assalamualaikum Pak Bangun. Waalaikumsalam. Oke, alhamdulillah. Gimana kabar Bapak sekarang? Alhamdulillah kabar baik Pak. Iya. Nah, di sini kami sebelumnya mohon maaf karena di sini kami akan mewawancarai Pak Bangun karena di sekolah kita ini Bapak adalah guru disabilitas tunanetra. Jadi tujuan kami untuk mewawancarai Pak Bangun ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah perspektif pendidikan dan pembelajaran tunanetra. Jadi sudah bisa kita mulai wawancara kita ini, Pak? Ya, silakan Pak, silakan dimulai. Untuk pertanyaan yang pertama untuk Pak Bangun, bagaimana Bapak mengatur rutinitas sehari-hari, contohnya di rumah? Aktivitas seperti apa kira-kira Pak? Ya, contohnya seperti masak ataupun menyapu halaman. Nah, jadi kalau untuk anak tunanetra itu sendiri, saya lah sebenarnya disabilitas tunanetra ya. Nah, di tunanetra itu dan kekhususan yang lain ada namanya bina diri atau activity daily. Nah, apa itu activity daily? Activity daily itu adalah di mana seorang disabilitas itu dituntut harus bisa mengurus dirinya sendiri, lebih ke kemandirian. Nah, jadi kalau saya di rumah, misal saya mau pulang ajar atau pulang apa, gitu kan, saya kan masak nasi. Dan bagaimana cara saya masak nasi? Itu karena saya karena saya ada kelainan di penglihatan, maka saya harus meraba. Nah, contohnya saya contohkan saja memasak nasi, gitu kan? Ya, contohkan memasak nasi. Kan saya taruh dulu berasnya di tempat nasi itu kan panci itu kan. Nah, terus kira-kira saya mau masak berapa nih? Saya masak misalnya satu muk gitu kan, satu muk. Nah, itu kan ditaruhkan berasnya, taruh air kan, dicuci dulu berasnya. Kita raba pakai tangan, bisa kita raba, atau ada tinggal pasir kan. Kalau pasir sama beras kan tentu beda ya. Nah, jadi kita raba. Nah, setelah dicuci baru kita masukkan air. Nah, cara saya mengetahui bagaimana kira-kira nasi yang saya masak itu tidak lembek. Ada orang kan masak nasi itu kan lembek gitu kan. Nah, saya mengukurnya pakai tangan. Jadi kalau bisa nasi itu di atas 1 senti di atas jari ataupun 2 senti di atas jari. Jadi saya ukur pakai gini, jadi jari gini kan, saya ukur gini. Nah itu contohnya ke aktivitas sehari-hari. Begitu juga dengan mencuci. Nah, kalau mencuci, bagaimana cara mencuci? Mencuci ya tentu kita masukkan dulu air di dalam ember. Masukkan air dalam ember, kita masukkan, baru kita taruh deterjen ya kan. Deterjennya bebas mau apapun itu kan. Nah, habis itu digosok. Mana kira-kira baju yang paling saya gosok sering itu? Yang pertama bagian di kerah, karena biasanya di kerah itu banyak kuman-kuman yang nempel di bagian pergelangan tangan di sini sama di ujung, gitu kan? Nah, ini begitu juga. Jadi intinya saya jelaskan ini, tunanetra itu bisa melakukan aktivitas itu dengan cara meraba. Ini dengan cara meraba apa yang ingin dilakukannya. Kenapa? Karena kan kita sudah terhambat dalam melihat kan. Jadi dia harus meraba apa yang ingin dilakukannya. Jadi tidak masak nasi, mencuci. Nah, itu harus diraba terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya kita bisa tahu. Jadi Pak, kalau misalnya jadi untuk pertanyaan selanjutnya untuk Pak Bangun, apa saja rutinitas sehari-hari yang mampu Bapak kerjakan dengan mandiri? Jadi kalau untuk aktivitas itu saya nyuci, masak nasi, ya intinya aktivitas sehari-hari lah Pak. Nyuci, masak nasi, baru belanja, ya intinya seperti itu Pak. Jadi adakah teknologi atau alat bantu yang sangat membantu Bapak dalam pekerjaan sehari-hari? Kalau untuk melakukan aktivitas
Saya sejauh ini nggak ada sih, aktivitas itu nggak ada. Nggak ada pakai alat bantu gitu ya. Jadi bagaimana dukungan dari keluarga, teman, dan atau komunitas mempengaruhi kehidupan Bapak? Kalau dukungan dari keluarga itu untuk saat ini alhamdulillah baik ya. Untuk dukungan keluarga, karena keluarga sudah percaya sama saya, bahwa percaya bahwa saya itu bisa melakukan aktivitas secara mandiri. Jadi apa yang menurut Bapak perlu diubah atau ditingkatkan dalam masyarakat untuk mendukung orang-orang dengan disabilitas? Nah, ini pertanyaan bagus ini Pak. Apa itu? Jawab. Jadi sebenarnya, coba yang tadi. Apa yang menurut Bapak perlu diubah atau ditingkatkan dalam masyarakat untuk mendukung orang-orang disabilitas? Yang pertama menurut saya mindset orang. Mindset orang itu dalam artian pikiran orang. Kenapa saya bilang begitu? Karena orang berpikir ketika orang bertemu sama disabilitas itu masih banyak menganggap bahwasanya disabilitas itu tidak bisa melakukan aktivitas secara sendiri, tidak bisa disabilitas itu intinya seorang yang perlu dikasihani. Kami disabilitas ini Pak bukan perlu dikasihani, tapi perlu dipedulikan. Bedakan antara dikasihani dengan dipedulikan, itu beda. Nah jadi menurut saya kalau apa yang perlu diubah dari masyarakat itu tadi, baru juga pengakuan, intinya pengakuan. Kenapa? Untuk saat ini masih sedikit bahkan ya disabilitas itu yang bisa bekerja sama seperti orang pada umumnya. Kami juga ingin kesetaraan di antara kami, tidak dibeda-bedakan. Ada orang yang sebagian kan kalau ketemu terus orang disabilitas gini. Mindset orang itu langsung jelek gitu. Kenapa? Mungkin sebelumnya dia belum pernah ketemu sama orang disabilitas mungkin saja, tapi menurut saya itu yang perlu diubah. Iya. Baik Pak, selanjutnya tantangan utama yang Bapak hadapi di dalam kehidupan sehari-hari itu apa ya Pak ya? Kalau misalnya ada tantangan di kehidupan Bapak sehari-hari, bagaimana cara Bapak mengatasinya? Jadi kalau tantangan saya sehari-hari itu sebenarnya kalau tantangan yang berarti itu untuk saat ini ya, belum ada sih, tapi tantangan yang sering saya hadapi itu ketika saya memasuki lingkungan baru. Nah jadi saya itu perlu beradaptasi dengan lingkungan yang baru saya jalani gitu, baru saya masuki lingkungan yang baru. Nah jadi bagaimana cara saya memasuki lingkungan yang maksudnya beradaptasi dengan lingkungan yang baru? Ya, caranya saya dengan cara bertanya dengan orang-orang di sekitar saya. Nah, bagaimana caranya? Pertama, misalnya mau ke warung, gitu kan? Jalan ke warung. Bagaimana ini jalannya? Pertama kan dia tunjukin dulu, nanti lama-lama udah hafal. Jadi kalau untuk tantangan sih intinya seorang disabilitas itu mengenali lingkungan yang baru. Nah, gitu. Intinya itulah. Jadi Pak, di dalam dunia pendidikan, apa motivasi Bapak dalam memilih jalur pendidikan Bapak? Nah, salah satunya, contohnya Bapak kuliah di PLB. Nah, apa motivasi Bapak sehingga Bapak memilih jalur tersebut? Maksudnya mengambil jurusan PLB begitu? Iya, motivasi Bapak lah di dalam memilih jalur Jadi pendidikan. motivasi saya itu sebenarnya yang dari dalam hati saya itu ingin bermanfaat bagi orang-orang disabilitas yang lain. Jadi saya ingin intinya menjadi ingin menjadi bermanfaat lah bagi, contohnya saya di sini kan murid saya si Ragib gitu kan. Saya ingin jadi bermanfaat aja sama orang banyak lah ya, sama murid-murid, sama disabilitas gitu ya Pak. Nah, jadi Pak, kalau
membantu Bapak dalam belajar? Kalau teknologi sih ya handphone, Ya, handphone. laptop gitu. Jadi teknologi itu yang agak saya yang membantu saya lah intinya, membantu saya beraktivitas begitu. Jadi Pak, gimana cara Bapak mempergunakan lah contohnya handphone ataupun laptop ini, gimana caranya? Caranya, aplikasinya. Jadi kalau untuk laptop itu sebenarnya laptop itu sama seperti laptop yang lain ya. Jadi intinya sama, cuma untuk laptop itu dia ada pembaca layar khusus. Nah, yang namanya NVDA atau JAWS. Jadi itu apa fungsinya? Fungsinya itu membaca tampilan yang tertera di layar. Nah, cara makainya, jadi kalau teman-teman yang mau disabilitas kan kalau main laptop itu kan pakai mouse ya, pakai mouse klik gitu kan. Nah, kalau saya pertama harus menghafalkan tombol-tombolnya di mana letak A, di mana letak S, dan kursor-kursor yang ada di laptop atau komputer. Contohnya kayak kontrol A, kontrol C, kontrol S, jadi atau kontrol L. Jadi saya harus hafal shortcut itu. Dan begitu juga dengan HP. Handphone juga sama seperti handphone yang lain, handphone kebanyakan, cuma dia ada ketambahan pembaca layar khusus. Nah, yang dimana ketika kita menggerakkan tangan kita di layar handphone, maka tulisan yang ada di handphone itu akan terbaca. Jadi Pak, dukungan apa yang Bapak terima dari lembaga pendidikan atau pengajar? Kalau memang misalnya ada dukungan yang masih kurang atau memang bisa ditingkatkan lagi Pak? Dukungan itu maksudnya dukungan dari lembaga pendidikan gitu. Ada nggak yang Ada tidak yang membantu Bapak ataupun memberi semangat dari pendidikan gitu? Memberi kayak sumber-sumber pembelajaran. Iya. Yang membantu Bapak lebih. atau masih ada kekurangan, dukungan yang masih kurang. Sebenarnya untuk kekurangan dalam pendidikan itu, kalau untuk disabilitas seperti tunanetra masih banyak ya. Contohnya kalau sekarang kan namanya itu platform Merdeka Mengajar. Ya. Itu saya pernah cari-cari materi-materi untuk spesifik tunanetra itu belum ada malah. Jadi banyakan itu masih lebih umum gitu. Jadi mungkin itu aja yang perlu ditingkatkan untuk. Tapi secara keseluruhan saya sudah mendapatkan dukungan lah. Kalau nggak mendapatkan dukungan kan nggak mungkin saya bisa belajar seperti sekarang. Iya. Baik Pak, di dalam pendidikan yang Bapak jalani, apa tantangan utama yang Bapak hadapi dalam sistem pendidikan? Waktu ini kan kita cerita kembali ke waktu apa lah Pak? Masa Bapak pendidikan dulu, masa sekolah, mulai Bapak SD, SMP, SMA, sampai tamat kuliah. Apa aja itu Pak tantangan yang Bapak hadapi dalam pendidikan dan bagaimana Bapak mengatasi tantangan tersebut? Maksudnya Bu? Dari Tantangannya, SD, pasti kan Bapak mengalami tantangan mulai dari SD, SMP, SMA, kan nggak kayak lancar-lancar aja. ada lancar. Itu tantangannya apa? Pasti ada. Dan bagaimana Bapak cara mengatasi tantangan tersebut? Iya. Jadi kalau untuk tantangan itu ada ya. Contohnya kayak saya pernah menghadapi, mungkin kalau bahasa sekarang itu bullying gitu. Dari dulu juga sudah ada bullying kan. Saya dulu pernah satu kali sewaktu saya masih kuliah, ada dulu teman saya saya masih ingat sekali itu orang Ternate kan, dia bilang kamu ngapain kuliah gitu. Saya panggil dia, saya bicara, ini saya jelaskan ya, saya juga sama seperti kamu, saya juga pengen kuliah. Jadi intinya tantangan itu pasti ada gitu ya Pak. Iya. Bisa nggak Bapak ceritakan dulu masa-masa Bapak SD, Bapak SMP-nya di mana, SMA di mana, kuliah di mana, gitu kan? Pengen tahu juga. Oh, jadi kalau saya dulu latar belakang pendidikan saya sebenarnya, jadi saya dulu waktu kelas 1 sampai kelas 2 itu masih sekolah di sekolah biasa ya, sekolah normal kan, sekolah umum. Nah, mau naik kelas 3 itu saya mengalami tunanetra.
kebutaan gitu kan, mengalami tunanetra. Saya di usia jalan 10 tahun terus saya berhentilah hampir 2 tahun, hampir 1,5 tahun gitu kan. Nah habis itu saya lanjut di SLB Ranto Prapat SDLB. Iya, Nah SDLB. jadi pada waktu itu sekolah saya itu nggak ada SMP ya, nggak kayak sekarang SMP ada SMA-nya gitu. Sekarang dulu kan masih SD. Nah dulu guru saya nyaranin saya tuh untuk disekolahkan ke Jawa lah, Jogja gitu kan. Kenapa? Karena pada waktu itu yang ada sekolah yang bisa menerima saya inklusi gitu kan, untuk menerima disabilitas. Nanti saya masuklah ke situ sampai SMA kelas 1. Nah SMA kelas 2 masuk, orang tua tuh tahu ada ternyata sekolah yang sudah dibuka di Lubukpakam di SMA Negeri 2. Nah dibuka menerima inklusi juga, jadi orang tua bapak saya pindahkan saya ke situ. Nah jadi kan sampai di situ kelas 3. Nah setelah saya dari kelas 3 2017 saya coba SBMPTN, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri kan. Saya masuk, saya ujian, saya lulus di Manado, di Manado saya lulus ambil kuliah SLB kan di Manado. Sampailah di situ 2021 saya wisuda 2021 bulan November. Nah, jadi itu mungkin latar belakang pendidikan saya. Berarti intinya Bapak SD, SMP, SMA itu di sekolah umum ya Pak? Iya. Menerima sekolah inklusi ya Iya, Pak? iya. Jadi Pak, perubahan yang Bapak harapkan apa lah dalam sistem pendidikan ini untuk lebih mendukung siswa-siswa tunanetra? Seperti yang saya bilang tadi ya. Apakah media pembelajarannya perlu ditingkatkan? Jadi intinya mungkin lebih banyak lagi alat peraga ya untuk tunanetra. Kenapa? Karena tunanetra itu harus dia itu bisa mengenali sesuatu itu dengan meraba. Nah, jadi ketika dia tidak meraba sesuatu, maka dia tidak akan tahu bentuk yang dia pelajari itu apa. Ya, seperti perbedaan kambing Iya, dan iya, gajah ya Pak? iya betul lah, begitu dia. Jadi intinya ya lebih banyak alat-alat peraga lah Bu. Oke Pak, tadi kan kita bicara masalah pendidikan ya kan Pak. Sekarang kita ini masalah pekerjaan lah Pak. Bapak kan sudah bekerja gitu kan Pak. Itu tadi Pak, apa latar belakang pekerjaan yang mempersiapkan Bapak untuk peran saat ini gitu Pak? Ya, Pengalaman kerjanya, pengalaman kerja. pengalaman kerja itu saya dulu kebetulan setelah selesai kuliah saya sempat honor dulu udah 2 bulan Di mana itu, Pak? di Manado. Nah, saya sempat honor, terus ya Honorer mengajar. iya mengajar Bu. Mengajar anak tunanetra juga Pak. Iya. Oh, anak tunanetra juga. Mengajar dulu kan. Nah, jadi dengan segala pertimbangan akhirnya saya putuskan untuk balik ke Sumatera Utara gitu. Nah, gitu. Latar belakang pengalaman. Jadi Pak, apa motivasi Bapak dalam memilih pekerjaan Bapak ini? Kan Bapak sebagai guru atau sebagai pengajar di SLB Negeri Icon Open ini, apa motivasi Bapak? Motivasi saya untuk memilih pekerjaan saya saat menjadi guru, saya tuh ingin menjadi intinya saya ingin menjadikan orang-orang yang disabilitas itu memiliki apa ya, intinya mengenyam pendidikan. Jadi kalau bisa saya akan membimbing murid-murid saya bisa juga kuliah sama seperti saya setidaknya, ataupun kalau tidak kuliah ya minimal mereka bisa mencapai cita-cita yang mereka inginkan lah. Bisa mandiri sendiri ya Iya, Pak? iya. Jadi intinya saya ingin Bukan bermanfaat. orang tua juga. Iya. Gitu ya Pak? Itu yang saya mau bentuk gitu. Nah, jadi Pak, selama Bapak mengajar di sekolah SLB Negeri Icon Open ini, ada nggak tantangan terbesar Bapak selama Bapak menjalankan tugas-tugas di SLB Negeri Icon Open ini? Mungkin kalau sekarang itu udah nggak terasa lagi tantangannya. Tapi kalau dulu pertama kali saya menginjakkan
saya masih ingat bisa masuk ke sini bulan Agustus tahun 2022 ya. Iya. Ingat? Pertama saya belum hafal di situ lingkungannya, maksudnya belum hafal lah saya lingkungan. Saya masih banyak nanya-nanya sama orang-orang di sekitar saya. Saya masih nanya. Tapi kalau sekarang, alhamdulillahnya karena saya udah tahu posisi kelas saya sudah tahu, di mana kantor saya sudah tahu, jadi mungkin tantangannya sudah tidak terlalu berguna lagi. Gitu. Ada tantangan lah ya Iya, Pak, iya. udah mampu lah ya Iya. mengatasi tantangan tersebut ya Pak. Iya, iya. Jadi Pak, di dalam mengajar, ada nggak momen-momen tertentu yang bisa mempengaruhi cara Bapak mengajar? Ada nggak momen-momennya? Ya maksudnya itu momen supaya Bapak biar tambah semangat dalam mengajar gitu. Ada rekan kerjanya. Ada kan kerjanya saling mendukung. Ya, itu pasti ya. Itu pasti ya, rekan kerja itu pastilah. Bapak itu utama lah yang mendukung pekerjaan saya sebagai guru. Yang kedua, saya membuat motivasi saya itu ketika murid-murid saya itu saya ajarkan, mereka itu senang. Gitu loh. Iya, iya. Karena Itulah percuma. momennya, senang. Iya, karena percuma kita menjadi seorang guru, tapi kalau murid kita tuh nggak masuk apa yang kita ajarkan, ya percuma juga kan gitu kan. Jadi ketika mereka senang sama kita, nah itu saya yang membuat saya tuh, oh iya ya berarti ada juga manfaatnya saya di sini ya. Jadi Iya. itu sih dia. Gitu. Jadi Pak, selama Bapak mengajar lah, ada tidak teknologi alat bantu atau dukungan yang paling berharga dalam pekerjaan Bapak? Dan bagaimana itu mempengaruhi kinerja pekerjaan Bapak? Apakah sama dengan pendidikan tadi, handphone dan Iya. laptop? Iya, jadi saya intinya kalau sudah Kalau sudah belajar gitu. Kalau sudah mengasih materi kepada anak, Materi. ah, Masih banyak yang mendukung anaknya gitu. iya, jadi contohnya saya mau mengakses bahan ajar gitu kan. Nah, jadi saya menggunakan handphone, kalau nggak handphone laptop. Jadi itu mendukung lah iya, ya mendukung pembelajaran saya. Bapak ya. Mempermudah. Mempermudah lah ya dalam pekerjaan Bapak ya. Iya, iya. Sangat membantu lah teknologinya kan Pak. Iya. Dia pembelajarannya ya Pak. Iya. Jadi Pak, kalau seperti itu, adakah teknologi atau dukungan yang Bapak rasa perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Atau cukup gitu ya. Atau media pembelajaran, atau macam huruf braille, atau tongkat, atau tongkatnya bisa pakai apa tadi? Entah Google Maps, GPS, GPS, GPS. itu ada nggak keinginan Bapak seperti itu? Iya, biar mempermudah gitu ya Pak. Ada nggak? Atau udah cukup gitu? Udahlah pakai ini aja. Gitu. Ya intinya kalau untuk teknologi itu ya mungkin seperti yang saya bilang tadi, tongkat itu yang Yang ada yang GPS. ada GPS-nya gitu kan. Jadi ketika kita pakai GPS itu kan saya merasa itu kan kayak Terbantu. iya, jadi kan tongkat selama ini kan hanya tongkat putih begitu. Ya. Kalau pakai GPS itu kan kalau misalnya kita ke kiri, misalnya kita mau ke tempat sesuatu nih, alat itu bisa membantu membimbing kita ke tempat itu gitu. Tongkat yang bisa ngomong Iya. lah istilahnya. Ada suara. Intinya bentuk perintah lah, entah bagaimana Iya. ya. Jadi mempermudah kita. mempermudah. Ya, semoga aja ya Pak, Amin. kabel ya kan Pak, Ya. dan penemunya seperti itu gitu ya kan Pak. Karena kan alat-alat masak juga ada yang Sekarang kan udah canggih. Canggih, sudah semua canggih ya. Ada yang penemu ya Pak, kita Iya. berdoa aja ya Pak. Mudah-mudahan sampai aja. Jadi Pak, bagaimana selama Bapak mengajar, ya kan? Bagaimana rekan kerja dan manajemen lah Bapak berinteraksi dengan Bapak dalam hal aksesibilitas? Cara Bapak Sosialnya lah. Dengan rekan kerja. sama rekan kerja. Interaksi lah dengan rekan kerja. Kalau untuk Dalam berinteraksi ya aksesibilitas. seperti biasa saja ya. Mungkin ketika ada contohnya gini ya, saya masih ingat itu Pak Nanang dulu kan ini kan
kan. Iya. Waktu mau membimbing saya, dia suruh pegang, ternyata oh bukan Pak Nanang, cara pegang kelencer itu begini ya, ini dengan sini. Nah jadi kan saya ketika ada guru yang belum paham, ya mungkin saya cara memberitahunya ya dengan cara mengasih mereka pemahaman, saya praktekin gitu aja sih. Tapi secara umum interaksi saya sama guru atau teman-teman mengajar, rekan-rekan kerja sama biasa saja. Baik, Lancar. Iya. Jadi Pak, ini saya tanya lagi ya Pak. Apa perubahan yang Bapak harapkan dalam lingkungan kerja untuk mendukung lebih baik lagi bagi pekerja, bagi karyawan tunanetra itu Pak? Nah, perubahan apa yang Bapak harapkan di dalam lingkungan kerja untuk mendukung para pekerja, karyawan tunanetra, para pengajar tunanetra itu Pak? Dukungan. Iya. Perubahan Perubahan. yang Bapak harapkan dalam lingkungan kerja bagi Ada kita disabilitas tunanetra gitu Pak. Nah, ada kan yang kurang dari perubahannya apa yang harus dirubah? apa teman-temannya udah welcome, lingkungan kerjanya sudah apa ya, sudah mendukung kegiatan Bapak sebagai seorang disabilitas, Udah baik lah gitu. udah baik, Baik-baik. Udah baik, nggak ada yang harus dirubah. nggak ada yang berubah, bertambah atau Atau dukungan dikurangi. lain. Cukup. Berarti Yang bagus, baik ya baik. Pak, Baik lingkungannya ya Pak. mendukung ya Pak, tidak ada bullying, welcome dengan Bapak, gitu ya Pak. Iya. Oh, berarti senang ya Pak mengajar di SMP nya. Jadi Pak, untuk pertanyaan terakhir Pak. Jadi coba kasihlah Pak pesan-pesan ataupun pesan atau motivasi untuk anak-anak, terkhususnya anak disabilitas lah, supaya mereka tetap semangat menjalani hidup, tetap semangat belajar. Terkadang kan mereka kan di luar sana kan banyak dipojokkan ataupun dibully ya. Gitu. Dan banyak juga kan orang tua ini malu memperkenalkan anaknya Iya. ke dunia luar. Anakku seperti ini loh, anakku ini loh, kan tidak seperti itu Pak. Banyak orang tua ini kan istilahnya apa ya, tidak mau lah menunjukkan anaknya, mempunyai anak seorang disabilitas. Mana biasanya motivasi Bapak lah, Ya, Bapak yang seorang disabilitas, ya sudah berhasil, sukses, ya. sukses, gitu. Apakah Motivasinya untuk anak-anak Iya. mau seperti Bapak. atau jangan malu seperti saya bisa, kenapa kamu tidak? Gitu. Atau gini deh, Bapak dulu kan tidak maaf ya Pak, tidak serta-merta seperti ini ya kan? Bapak kena seperti ini kan usia berapa Pak? 10 tahun, 9 tahun Bapak kan? Setidaknya kan usia 7 tahun masa sekolah itu Bapak bisa melihat lingkungan. Nah, gitu. Coba motivasi apa lah? Silakan Bapak pernah terpuruk gitu kan Pak? Pasti kan. Pasti kan apa yang Penyemangat lah, untuk penyemangat hidup gitu. untuk anak-anak di luar sana Pak. Intinya pesan saya untuk teman-teman atau adik-adik yang disabilitas yang lain maupun itu tunanetra yang lain, Iya. intinya tetap semangat, yakin bahwasanya kita itu sama dengan orang-orang yang lain. Hanya kita bedanya kita ada keterbatasan di dalam fisik kita. Tapi intinya kita itu sama. Jadi kejarlah mimpimu, raihlah cita-citamu. Jadi jangan menjadikan disabilitasmu itu penghambat atau mengharapkan belas kasihan orang lain. Iya. Intinya raihlah cita-citamu, kejarlah mimpimu, gitu ya Pak. Tanpa melihat semua yang keterbatasan itu. Iya. Tanpa melihat keterbatasan ya Pak. Iya. Oke, baiklah Pak, terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Bangun bisa bermanfaat bagi kami dan bisa bermanfaat untuk semua yang mendengar. Jadi sekali lagi mohon maaf Pak apabila ada perkataan kami yang kurang berkenan di hati Pak Bangun, mohonlah kami dimaafkan ya Pak ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi